Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Prima Siva, NPM 20130204005. Perkenalkan, nama saya Diana Yosita dengan NPM 20130024031. Saya Fatiyah Gina Arkansa dengan NPM 20130240555. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang seleksi alam. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum yang melatar belakangi spesiasi dan seleksi alam. Akan menjelaskan materi teori evolusi mengenai hukum yang melatar belakangi evolusi genetika dan juga hukum Hardy-Weinberg. Seleksi alam adalah proses di mana individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu yang lain yang diakibatkan dari ciri bawaan yang dimilikinya. Nah, di sini Darwin mengajukan bahwa mekanisme seleksi alam ini dapat menjelaskan pola evolusi. Contohnya yaitu manusia telah memodifikasi spesies lain selama beberapa generasi dengan memilih dan mengembangbiakan individu yang memiliki ciri yang diinginkan. Nah, proses tersebut dikenal sebagai seleksi buatan. Darwin berpendapat bahwa proses serupa terjadi di alam. Nah, salah satu contoh yang berasal dari ide Darwin adalah anggota suatu populasi ini seringkali memiliki variasi ciri bawaan. Contohnya pada gambar 1 yang menunjukkan variasi pola bintik dan warna pada kepik. Individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dengan kemungkinan yang lebih tinggi di lingkungannya dan cenderung memiliki keturunan lebih banyak. Seleksi alam hanya dapat terjadi apabila ciri tersebut dapat diturunkan dan berdampak pada kemampuan kepik bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seleksi alam ini dapat meningkatkan tingkat kecocokan organisme dengan lingkungannya. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu adalah belang sembah yang memiliki ciri menyerupai lingkungan sekitarnya, yaitu bunga atau serasa. Memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi karena ciri yang mereka miliki ini serupa dengan lingkungannya, sehingga mereka ini terhindar dari serangan atau predator yang terlihat seperti gambar 2. Nah, apabila lingkungan berubah atau individu berpindah ke lingkungan yang baru, maka seleksi alam dapat menghasilkan adaptasi terhadap lingkungan baru tersebut dan terkadang menghasilkan spesies baru. Beberapa hal penting terkait seleksi alam yaitu yang pertama, walaupun seleksi alam ini terjadi akibat interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang mengalami evolusi bukanlah individu, melainkan populasi yang mengalami evolusi. Yang kedua, yaitu seleksi alam hanya dapat memperkuat atau menghilangkan sifat-sifat bawaan yang diwariskan yang berbeda dengan individu lain dalam suatu populasi. Nah, jika semua individu dalam suatu populasi ini secara genetik memiliki sifat bawaan tersebut, evolusi secara seleksi alam tidak dapat terjadi. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain seiring waktunya. Sifat yang menguntungkan di satu tempat dan di satu waktu bisa jadi tidak berguna atau bahkan merugikan di tempat lain atau di waktu yang lain. Seleksi alam ini selalu terjadi, namun sifat apa yang menguntungkan bergantung pada konteks dalam kondisi seperti apa spesies tersebut hidup dan berkembang biak. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang spesiasi. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Nah, spesies ini dapat berlangsung cepat, namun dapat pula berlangsung lama hingga puluhan juta tahun. Kecepatan spesiasi maupun kepunahan sebagian tergantung pada ukuran kisaran geografis dari suatu daerah. Nah, daerah yang luas cenderung meningkatkan kecepatan spesiasi dan menurunkan kecepatan kepunahan. Jenis yang terdapat di daerah yang luas akan mengalami spesiasi yang lebih cepat, sedangkan menurunnya luas area akan meningkatkan kepunahan suatu jenis. Jadi menurunkan jumlah jenis yang akan mengalami spesiasi.
Lalu cara terjadinya spesiasi yang pertama, adanya perubahan lingkungan, dan perubahan lingkungan ini dapat menyebabkan perubahan evolusi. Nah, contohnya bencana alam dapat menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Bencana alam seperti glasiasi atau vulkanisme atau akibat pergeseran benua dan proses-proses lainnya menyebabkan perubahan global yang menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Nah, kepunahan massal ini akan menimbulkan relung-relung kosong yang dalam waktu lama relung-relung tersebut baru terisi. Nah, apabila tidak ada relung yang kosong, tidak ada tempat bagi suatu spesies untuk mengalami proses spesiasi. Lalu yang kedua, adanya relung atau nisa yang kosong. Nah, relung ini merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung tertentu. Nah, suatu relung umumnya hanya dapat ditempati oleh satu jenis spesies saja. Kepunahan massal akan menimbulkan relung-relung kosong yang akan menyebabkan relung-relung baru terisi kembali dalam jangka waktu yang panjang. Nah, apabila relung tersebut kosong atau tidak ada organisme yang menempatinya, maka akan ada banyak organisme yang berusaha menempati relung tersebut. Lalu yang ketiga, adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selalu akan ada sejumlah organisme yang mencoba mengisi relung yang kosong. Nah, keberhasilan suatu organisme mengisi relung ditentukan oleh seberapa besar nih kecocokan organisme tersebut dibandingkan dengan persyaratan relung yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang favored race. Darwin merumuskan hipotesis bahwa spesies baru muncul melalui proses seleksi alam. Dua di antara asumsi yang mendasari hipotesis tersebut adalah yang pertama, meskipun makhluk hidup cenderung bereproduksi dalam jumlah yang besar, tetapi dari beberapa spesies jumlah keseluruhannya akan selalu tetap. Lalu yang kedua, pada setiap spesies selalu terjadi variasi. Nah, Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup dengan variasi yang menguntungkan akan mempunyai kemungkinan yang besar untuk bertahan dan bereproduksi. Sebaliknya, makhluk hidup yang mempunyai variasi-variasi yang tidak menguntungkan akan punah, dan yang dapat bertahan akan meneruskan variasi tersebut kepada keturunannya. Nah, variasi yang menguntungkan tersebut akan berakumulasi selama periode waktu tertentu, sehingga akan muncul makhluk hidup yang berbeda dengan anggota spesies semula yang cocok dengan keadaan lingkungannya, dan akhirnya muncul sebutan spesies kesayangan atau favored race. Terjadinya favored race tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip use and disuse yang dikemukakan oleh Lamarck. Lamarck berasumsi bahwa satu, bagian tubuh yang digunakan berlebihan akan berkembang dan membesar. Sebaliknya, yang kurang itu tidak akan digunakan atau akan mengecil atau bahkan menghilang. Lalu yang kedua, hewan akan menurunkan keturunannya yang khas yang diperoleh selama hidupnya. Dengan demikian, keturunannya tersebut akan mewarisi kekhususannya dan ini akan berkembang jika digunakan dan akan mengecil jika tidak digunakan. Lamarck memukakan bahwa spesies baru yang berkembang setelah beberapa generasi adalah diperolehnya ciri-ciri baru atau menghilangnya ciri-ciri lama. Nah, inilah yang mendukung konsep terjadinya favored race. Perkembangan berikutnya yaitu bertolak dari prinsip seleksi alam. Manusia melakukan seleksi buatan untuk memperoleh favored race. Nah, dalam hal ini tumbuhan dan disebut sebagai bibit unggul. Seleksinya dilakukan dengan cara menyingkirkan dua varietas tanaman yang memiliki keunggulan tertentu sehingga diperoleh keturunannya nantinya diharapkan dapat menunjukkan sifat baik yang diinginkan, yaitu galur murni tanaman bibit unggul. Nah, seleksi buatan ini pada prinsipnya adalah menekan berkembangnya gen-gen yang jelek dan memberikan peluang berkembang pada gen-gen yang baik. Yang pertama yaitu hukum yang melatar belakangi spesiasi. Terdiri dari 1. Perubahan evolutif. Yang dimaksud dengan perubahan evolutif adalah perubahan komposisi genetik suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan komposisi genetik suatu populasi hanya dapat terjadi bila kondisinya memungkinkan. Misalnya, dalam suatu populasi terdiri dari sekelompok organisme yang melakukan perkawinan bebas antar kelompok tersebut dan menempati areal tertentu. Dalam populasi terdapat kumpulan individu. Setiap individu mempunyai gen pool.
yaitu jumlah total alel dari gen individu yang mewakili populasi. Dengan demikian, jika gen pool suatu individu berubah, maka jumlah gen individu tersebut juga dapat berubah. Kejadian di alam sebagaimana digambarkan di atas memungkinkan komposisi gen setiap populasi selalu dapat berubah-ubah berdasarkan probabilitas pasangan gen tersebut dapat bersatu. Lingkungan juga berpengaruh terhadap fenotip suatu individu atau fenotip suatu individu merupakan resultan dari faktor genotip dan pengaruh lingkungan sebagaimana ditulis dalam rumusan sebagai berikut. F sama dengan G ditambah L, di mana F adalah fenotip, G adalah genotip, dan L adalah lingkungan. Apabila genotip berubah atau lingkungan berubah atau kedua-duanya berubah, maka fenotip juga akan berubah. Yang perlu diperhatikan bahwa variasi-variasi fenotip yang terjadi akibat pengaruh lingkungan itu tidak diturunkan, tetapi yang diturunkan adalah kemampuan membentuk tipe atau ciri tertentu sebagai respon gen terhadap lingkungan yang berubah. Demikian juga dengan variasi-variasi yang ada pada dua populasi. Belum tentu dapat disebut dua populasi yang berbeda dengan memiliki dua spesies yang berbeda jika masih dimungkinkan adanya pertukaran gen antar populasi tersebut. Jadi, variasi populasi belum tentu menyebabkan terjadinya spesiasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang berperan dalam perubahan evolusi. Perubahan evolusi atau perubahan komposisi genetik suatu populasi dapat terjadi karena peranan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu rekombinasi seksual, yang kedua mutasi, yang ketiga gen flow, yang keempat genetic drift, yang kelima bottleneck effect, dan yang terakhir non-random mating. Dan yang ketiga adalah variasi gen dalam populasi, yaitu dari hukum Hardy-Weinberg. Telah kita ketahui bahwa pada suatu organisme terdapat variasi yang diakibatkan oleh mutasi. Dengan demikian, apabila mutasi ini terus terjadi, maka organisme akan semakin beragam. Apabila mutasi tidak terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi karena keanekaragaman tidak ada. Apabila keanekaragaman kecil, maka kisaran toleransinya juga akan sangat kecil. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan alam yang sedikit saja, maka sudah dapat mengakibatkan jenis atau populasi suatu organisme menjadi punah. Yang kedua yaitu hukum yang melatar belakangi seleksi alam. Hukum seleksi alam dilatar belakangi oleh teori tentang seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin. Pada tahun 1859, Darwin dan Wallace telah mengemukakan teori seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu mekanisme evolusi yang terjadi pada organisme akibat adanya seleksi alamiah dari lingkungan tempat hidup. Apabila organisme dapat bertahan terhadap seleksi alamiah tersebut, maka organisme tersebut akan tetap hidup. Sedangkan yang tidak dapat bertahan akan punah. Sebagaimana disebutkan oleh Darwin, seleksi alam secara abstrak mudah difahami. Namun, perlu alasan-alasan yang logis untuk menyatakannya sebagai suatu dalil. Berikut, dikemukakan 4 alasan paling umum yang dapat menjelaskan proses seleksi alam. Yang pertama yaitu reproduksi, artinya bahwa sungguh-sungguh suatu spesies harus bereproduksi untuk membentuk generasi yang baru. Yang kedua yaitu sifat-sifat dapat diturunkan. Artinya, sifat-sifat turunan merupakan manifestasi dari sifat-sifat induk. Yang ketiga, terdapat variasi karakter di antara anggota populasi. Jika kita mempelajari atau meneliti seleksi alam pada ukuran tubuh, maka setiap individu yang berbeda dalam populasi tersebut pasti menunjukkan perbedaan dalam ukuran tubuhnya. Dan yang terakhir adalah terdapat variasi dalam ikatan dengan fitness dari setiap organisme agar karakter yang dimiliki dapat diwariskan.
Dalam teori evolusi, fitness adalah istilah teknis yang berarti jumlah rata-rata karakter turunan suatu individu yang secara relatif dapat diturunkan kepada rata-rata anggota populasi. Dengan kata lain, fitness adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh sejumlah besar organisme. Kemudian, sifat atau karakter tersebut harus dapat diturunkan kepada anggota populasi, sehingga rata-rata anggota populasi tersebut memiliki sifat atau karakter tersebut. Hukum yang melatar belakangi evolusi genetika. Jauh sebelum teori pewarisan sifat ditemukan oleh Mendel, manusia telah berusaha untuk mengartikan dan memahami bagaimana sifat-sifat diturunkan dari induk ke keturunannya. Konsep tentang pewarisan sifat ini sebenarnya sudah diketahui oleh peradaban manusia bahkan pada masa Mesir kuno. Dalam perspektif sejarah, ilmu genetika berkembang sebagai ilmu pengetahuan setelah melalui berbagai tahapan dan juga penemuan yang mendahulunya. Untuk itu, untuk mengetahui hukum yang melatar belakangi evolusi genetika, kita harus mengetahui dulu sejarah evolusi genetikanya. Nah, sejarah evolusi genetika itu sendiri dibagi menjadi beberapa periode. Jadi periode yang pertama yaitu periode sebelum tahun 1860. Penemuan yang berkontribusi perkembangan ilmu genetika sebelum tahun 1860 diantaranya adalah penemuan mikroskop cahaya, teori tentang sel, dan publikasi oleh Charles Darwin dengan bukunya yang berjudul The Origin of Species. Sebelumnya, Robert Hooke dengan teori selnya dan Anthony van Leeuwenhoek melaporkan pengamatan adanya organisme rennik atau protozoa dan bakteria pada air hujan. Tahun 1833, Robert Bourne melaporkan pengamatan inti sel. Pada tahun 1939, Hugo von Moll mendeskripsikan mitosis pada inti sel. Sampai pada akhir 1858, Rudolf Virchow menyimpulkan semua penemuan tersebut dalam teorinya tentang sel yang terkenal dalam bahasa Latin yaitu aphorismis cellula e cellula, yang berarti semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sampai pada akhirnya di tahun 1858, ahli biologi memahami bagaimana sel berkembang dan mengetahui tentang inti sel. Nah, untuk periode yang selanjutnya yaitu periode 1900 sampai 1944. Pada periode ini, para ahli menemukan teori tentang kromosom yang menyatakan bahwa kromosom merupakan untaian dari gen-gen. Nah, pada masa ini pula dasar-dasar evolusi modern dan genetika molekuler berkembang. Pada tahun 1900, tulisan Mendel tentang hukum pewarisan sifat yang diterbitkan pada tahun 1866 secara terpisah ditemukan kembali oleh 3 ahli yang berbeda, yakni oleh Hugo de Vries, Karl Correns, dan Erich von Zermatt. Selanjutnya, Walter Sutton di tahun 1903 mengeluarkan hipotesis perilaku kromosom yang dapat menjelaskan teori pewarisan sifat. Mendel. Nah, hipotesis ini pada akhirnya juga menuntun ditemukannya teori bahwa gen terletak di kromosom. Dilanjutkan oleh Alfred Sturtevant yang menciptakan peta genetik pertama yang menggambarkan bagaimana gen-gen tersusun dan terpaut dalam suatu pautan pada kromosom. Kemudian, periode yang terakhir, yaitu tahun 1944 sampai sekarang, periode ini ditandai dengan ditemukannya konsep material genetik atau DNA dan genetika molekuler. Pada periode ini juga banyak ahli genetika yang melaporkan bukti-bukti penemuan mereka bahwa material genetik adalah DNA, bukan substansi lainnya. Dan yang paling fenomenal adalah penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick yang menyatukan teka-teki tentang DNA sebagai materi genetik yang sudah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Nah, sejak saat itu juga teori dan ilmu pengetahuan tentang gen dan pemanfaatannya terus berkembang, menciptakan ilmu-ilmu baru. Nah, dapat disimpulkan bahwa
Hukum dan teori yang melatar belakangi evolusi genetika itu adalah teori tentang sel yang dicetuskan oleh Charles Darwin, kemudian teori tentang kromosom, teori tentang pewarisan sifat yang dicetuskan oleh Mendel, dan juga teori evolusi modern dan genetika molekuler. Nah, untuk hukum yang terakhir yaitu hukum Hardy-Weinberg. Teori hukum Hardy-Weinberg ini ditemukan pada tahun 1908 oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris yang bernama Gottfried Harold Hardy dan seorang dokter berkebangsaan Jerman yang bernama Wilhelm Weinberg yang secara terpisah menguraikan kondisi penting tentang keseimbangan genetik. Nah, uraian kedua ilmuwan tersebut dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini menjelaskan mengenai keseimbangan genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil, serta perbandingan gen A besar dan gen A kecil dari generasi ke generasi akan selalu sama dengan tetap dipertahankan dalam suatu populasi. Hukum Hardy-Weinberg ini berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Nah, bila frekuensi dalam gen itu dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Lalu, bila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka frekuensi gen berubah, artinya populasi tersebut telah dan sedang mengalami evolusi. Asas Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotipe dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berbeda dalam keseimbangan dari satu ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Kemudian pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi yang terbatas, dan hanyutan genetik serta aliran gen. Nah, penting juga untuk dimengerti bahwa di laboratorium, satu atau lebih pengaruh ini akan selalu ada. Oleh karena itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg sangatlah tidak mungkin terjadi di alam. Kesetimbangan genetik adalah suatu keadaan ideal yang dapat dijadikan sebagai garis dasar untuk mengukur perubahan genetik. Kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan hukum Hardy-Weinberg ini bisa berlaku. Salah satu kondisi yang mensyaratkan berlakunya hukum ini adalah jumlah populasi yang besar. Populasi yang besar tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan acak dan tingkat fertilisasi, juga viabilitas yang sama tingginya. Selain itu, kondisi lain yang memungkinkan untuk terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah tidak adanya mutasi, seleksi alam, dan migrasi. Jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Sebaliknya, evolusi terjadi jika hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku.